Hai, ketemu lagi dengan saya Andre dan hari ini kita akan ngebahas tentang COVID-19. Tapi kita nggak akan ngebahas tentang penyakitnya, kita akan ngebahas tentang pro kontra penggunaan masker saat kita olahraga. Banyak yang tanya, emang nggak bahaya ya kalau kita olahraga dengan menggunakan masker? Atau apa sih pentingnya kita menggunakan masker pada saat kita olahraga? Kan kita olahraga sendirian di luar rumah. Penting nggak sih kita pakai masker? Semuanya akan kita bahas setelah intro yang satu ini. Oke, kita akan mulai dengan faktanya terlebih dahulu. COVID-19 merupakan virus yang menular dengan cara droplet, bukan airborne. Artinya dia tidak akan melayang-melayang di udara, tapi dia akan hinggap di satu tempat. Fakta kedua, COVID-19 bisa bertahan di media tertentu dalam hitungan jam, bahkan hitungan hari. Fakta yang ketiga, COVID-19 menular dengan jarak tertentu dan melalui saluran pernafasan baik itu hidung ataupun mulut. Itulah kenapa kita harus menggunakan masker walaupun kita ingat untuk menjaga jarak, karena kita tidak bisa mengantisipasi jarak-jarak yang ditentukan oleh orang lain. Kenapa sih kita harus pakai masker pada saat kita olahraga di luar rumah? Yang pertama, adat ketimuran kita biasanya kalau ketemu teman di jalan, ada topik yang menarik, apalagi kalau ada gosip terbaru, biasanya pasti akan ngobrol. Walaupun kalian ingat untuk menjaga jarak, ingat, menjaga jarak itu tidak hanya satu belah pihak. Kalian dan orang-orang di sekitar kalian harus sepakat untuk menjaga jarak supaya jarak itu tetap terjaga. Artinya, kalian tidak bisa mengontrol apakah teman kalian akan mendekat atau tidak. Disitulah pentingnya masker pada saat kalian mengobrol. Oke, kita bisa memutuskan untuk nggak ngobrol dengan teman kita. Kita mungkin saling sapa dari jauh, tapi kita nggak ngobrol. Iya. Tapi kalian nggak bisa menjaga jarak dari orang-orang yang lewat di sekitar kalian. Siapa tahu pada saat yang sama ada orang yang lewat berhadapan dengan kita atau mungkin di sebelah kita, mereka tiba-tiba bersin ataupun batuk. Iya, memang nggak sopan. Terus kalian mau apa? Kalian mau marah? Kalian mau marahin orang itu? Kalian mau ngamuk-ngamuk, mau ngancurin aspal di pinggir jalan? Percuma. Kenapa? Karena virusnya udah masuk. Jadi itulah pentingnya kita antisipasi dari awal. Kita harus pakai masker pada saat kita keluar rumah, baik itu belanja, ke kantor, di jalan, ataupun kita olahraga di luar rumah. Yang terakhir yang paling penting adalah penggunaan masker juga membantu kita untuk tidak menularkan virus kita melalui droplets ke media-media di sekitar kita. Ingat, ada orang yang OTG, jadi belum tentu kita merasa bahwa diri kita terpapar virus corona. Tapi kita bisa membuat droplets kita menular ke orang lain. Tidak menutup kemungkinan pada saat kalian lagi olahraga di luar, kalian akan istirahat di pinggir jalan karena kalian merasa kecapean, atau mungkin kalian sekedar ke warung beli minum, mungkin, dan itu bisa menularkan droplets kalian pada saat kalian tidak menggunakan masker. Mungkin pada saat kalian ngomong atau nggak sengaja kalian batuk, kalian bersin, kalian bisa mengeluarkan droplets kalian di media-media sekitar kalian. Di hari yang sama atau bahkan beberapa hari kemudian, ada orang yang datang ke tempat yang sama, memegang tempat di mana droplets kalian jatuh, itu akan terkontaminasi ke tangan orang tersebut. Dan ketika orang tersebut tidak juga menggunakan masker, mereka memegang saluran pernafasan mereka dan itu akan berakibat untuk menularkan virus kalian kepada orang lain. Jadi deal ya, menggunakan masker pada saat kalian keluar rumah itu wajib. Itu tidak hanya menjaga kalian, tapi juga menjaga orang-orang di sekitar kita. Tapi, kalau kita ngomongin olahraga, bahaya nggak sih kalau kita pakai masker pada saat olahraga? Kita akan bahas topik berikutnya, yaitu apakah menggunakan masker itu berbahaya pada saat kita olahraga. Yang perlu kalian tahu, di tanggal 17 Juni 2020, WHO sebagai organisasi kesehatan dunia dari akun Instagram resminya memposting sesuatu yang menyebutkan bahwa mereka tidak menyarankan orang yang berolahraga dengan menggunakan masker. WHO sudah bicara begitu. Logika dasar yang bisa kita pahami bersama adalah pada saat kita menggunakan masker dan pada saat kita olahraga, tentunya intensitas nafas kita akan semakin tinggi. Detak jantung kita akan semakin tinggi dan kebutuhan akan oksigen kita akan semakin tinggi. Sedangkan pada saat kita menggunakan masker dan kita bernafas di dalam masker, yang akan kita hirup kembali bukanlah oksigen bersih, tapi adalah CO2 yang kita hasilkan lalu kita sedot kembali. Ini namanya adalah proses rebreathing. Bernafas dengan menyedot CO2 kita kembali. Apa akibatnya dari rebreathing tersebut? Itu bisa menyebabkan hipercapnia. Apa itu hipercapnia? Dalam kata lain, hipercapnia bisa disebut sebagai keracunan CO2 karena kadar CO2 yang terlalu tinggi di dalam darah kita.
Akibatnya apa? Kalian bisa merasa pusing, kalian bisa merasa kecapean, kalian bisa sesak nafas, dan bahkan yang paling parah, kalian bisa disorientasi, yaitu gangguan pada otak kalian. Tidak include kalau kalian nggak bisa hitung-hitungan, mungkin lupa perkalian, pembagian, dan lain-lain. Nggak, itu bukan gangguan karena CO2. Dengan menggunakan masker pada saat kalian olahraga, tentunya kadar oksigen yang masuk ke dalam tubuh kalian akan semakin tipis. Artinya kadar oksigen di dalam darah kalian pun akan semakin minim. Di situ akan terjadi hipoksia. Apa itu hipoksia? Itu adalah kondisi tubuh kita yang kekurangan oksigen atau menyerap oksigen yang terlalu tipis. Oksigen dalam darah yang menurun bisa menyebabkan detak jantung yang semakin cepat. Sedangkan di saat yang bersamaan, asam laktat dalam otot kita akan semakin tinggi. Itu bisa menyebabkan kalian lebih mudah merasa lelah dengan aktivitas kalian. Sebenarnya pada saat proses ini terjadi, tubuh kita pasti akan memberikan sinyal. Entah itu sudah mulai merasa pusing, atau merasa tekanan darah sudah mulai turun, badan sudah mulai merasa terlalu lelah, dan lain-lain. Tapi terlalu banyak di antara kita yang menganulir kondisi tersebut dengan membuat penguat diri bahwa kita masih kuat, kita pasti masih bisa, sebentar lagi, sedikit lagi, dan segala macam. Anulir-anulir yang seperti inilah yang sangat bahaya. Kenapa? Karena ketika tubuh kita menerima sinyal bahwa kita terlalu lelah, artinya kadar oksigen kita sudah mulai turun, kita membutuhkan waktu untuk kita istirahat dan menyedot oksigen yang lebih banyak lagi. Kalau tidak direspon dengan cepat, hal ini bisa menyebabkan penurunan kesadaran bahkan sampai dengan pingsan. Kalau kalian sering lihat orang yang olahraga pingsan di luar gangguan jantung ya, orang yang tiba-tiba pingsan karena kekurangan oksigen, inilah yang terjadi. Kita akan masuk ke bagian yang terakhir. Solusi untuk kalian bisa olahraga di luar rumah pada saat new normal seperti ini. Saran saya yang pertama adalah pilih rute kalian dan pastikan rute itu tidak melewati tempat-tempat yang pasti ada keramaian. Contohnya seperti pasar, lapangan, atau pusat olahraga. Justru kalian harus menghindari tempat-tempat seperti itu karena kalian tidak bisa mengontrol apakah tempat itu sedang dalam kondisi ramai ataupun tidak. Yang berikutnya adalah pada saat kalian memutuskan untuk olahraga, hindari kerumunan dan justru jangan membuat kerumunan sendiri. Lakukan olahraga secara mandiri, kalau bisa kalian jalan, kalian jogging, kalian bersepeda. Lebih baik lakukan itu sendiri, tidak berkelompok dan tidak dengan teman-teman kalian. Pisahkanlah kapan kalian mau kumpul dengan teman-teman kalian, kalaupun boleh. Tapi kalaupun tidak, lebih baik tidak kumpul dan tidak penting, lebih baik nggak usah dilakuin. Kalau kalian mau olahraga, lebih baik fokus untuk olahraga saja. Yang berikutnya adalah tetap membawa masker dan simpan masker di tempat yang tidak terkontaminasi dengan keringat kalian. Kenapa? Karena masker yang basah itu bisa menurunkan performa masker tersebut untuk menyaring virus yang masuk ke saluran pernafasan kalian. Jadi saran saya tetap bawa masker. Hal ini akan penting ketika kalian dalam kondisi seperti tadi, kalian ketemu dengan teman kalian, ngobrol, atau mungkin kalian mau mampir ke warung beli minum, atau kalian mau istirahat di pinggir jalan dan segala macam, kalian bisa pakai masker kalian, atau mungkin kalian terpaksa harus melewati kerumunan, kalian bisa pakai masker kalian sekedar untuk melewati kerumunan tersebut. Setelah itu kalian bisa buka masker kalian lagi. Tapi, iya, itu bisa dilakukan kalau tidak di daerah-daerah yang menetapkan sanksi kepada warganya yang tidak menggunakan masker di luar rumah. Jadi, untuk kalian yang ada di daerah-daerah seperti itu, dengan aturan seperti itu, satu-satunya cara adalah ya udahlah, olahraga dari rumah aja. Olahraga itu tidak harus dilakukan di luar rumah, tidak harus bersepeda, tidak harus jogging, tidak harus apapun. Kalian bisa lakuin gerakan-gerakan olahraga yang efektif dan efisien di dalam rumah. Iya, tapi kita bingung kalau kita olahraga di dalam rumah, gerakannya apa aja, gimana repetisinya, apa aja yang harus kita ambil, dan segala macam. Kalian gak usah bingung, kalian tinggal klik link yang ada di sudut sini. Di link itu saya sudah share beberapa video untuk gerakan-gerakan olahraga kalian di rumah tanpa menggunakan alat olahraga yang alat gym mungkin, atau dumbbell atau barbell dan segala macam. Tidak, kalian cukup dengan menggunakan botol air mineral misalnya, atau tas ransel yang kalian berikan buku di dalamnya sebagai beban, atau bahkan tidak menggunakan alat sama sekali, hanya menggunakan gerakan tubuh dan beban badan kalian. Kalian bisa cek videonya dan kalian bisa ikutin videonya di rumah setiap hari. Kalian bisa lakukan itu di rumah. Tentunya kalau kalian olahraga di rumah, kalian gak akan bahayain diri kalian sendiri, tidak akan membahayakan orang lain, dan tidak akan membahayakan keluarga kalian di rumah. Karena ingat, sekalinya virus nempel di badan kita, tidak hanya kita yang terkena, tapi juga keluarga kita di rumah bisa kena virusnya.
Untuk semua hal tadi itu adalah sudut pandang saya dari apa yang saya baca dari artikel-artikel, dan link-link artikel yang menarik akan saya tulis di deskripsi, jadi teman-teman juga bisa baca. Setelah teman-teman baca, mungkin teman-teman punya sudut pandang yang berbeda. Kalian bisa share di kolom komentar, kita bisa ngobrol di sana, kita diskusikan soal ini. Apakah ada pandangan lain atau mungkin ada informasi-informasi baru, ada teori-teori baru yang bisa masuk ke dalam diskusi kita? Silahkan teman-teman bisa tulis di kolom komentar. Kalau teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa di like, di share ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian juga dapat informasi yang sama, dan jangan lupa di subscribe. Ingat juga hidupin tombol loncengnya supaya teman-teman dapat notifikasi setiap ada video baru yang saya upload di channel ini. Sekian dulu untuk video kali ini. Stay healthy, tetap gunakan masker, ingat cuci tangan, jangan lupa jaga jarak dari orang lain. Sampai ketemu di video berikutnya. Adios.